Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azani Allahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam hafizahullah ta'ala, di mana pada pertemuan yang lalu pembahasan kita masih berkaitan tentang al-aniyah, yaitu tempat, wadah, bejana atau apa saja yang itu dijadikan media untuk menjadi tempat air baik dipergunakan untuk berwudu maupun untuk minum. Nah, pada pertemuan yang lalu, pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah, pembahasan kita berkaitan tentang alat atau gelas, piring, ya, tempat yang terbuat dari emas dan perak. Apa hukumnya makan, minum menggunakan tempat yang terbuat dari emas dan perak? Nah, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwa hukumnya adalah haram makan maupun minum menggunakan piring atau gelas yang terbuat dari emas dan perak. Kata Rasulullah SAW, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Janganlah kalian minum menggunakan gelas yang terbuat dari emas dan perak. Dan juga janganlah kalian makan menggunakan piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Apa sebabnya? Kata Rasulullah SAW, fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena sesungguhnya peralatan-peralatan tadi itu dipergunakan oleh orang-orang kufar, orang-orang non-muslim di dunia ini, wa lakum fil akhirah, dan itu akan kalian pergunakan di akhirat kelak. Artinya, jamaah sekalian, bahwa penggunaan media baik gelas maupun piring untuk minum dan makan itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu pula penggunaan wadah yang terbuat dari emas dan perak juga tidak diperbolehkan digunakan untuk berwudu. Ya, sebagaimana tidak diperbolehkan untuk makan minum, juga tidak diperbolehkan untuk berwudu. Nah, ini kenapa kata Rasulullah SAW? Karena ini akan kalian gunakan nanti di akhirat. Walaupun sekarang digunakan oleh orang-orang kafir. Bukan berarti bahwa orang kafir pun boleh menggunakan emas dan perak. Bukan itu maksudnya. Kenapa? Karena itu berita dari Rasulullah SAW. Ini yang banyak menggunakan seperti ini orang-orang kafir. Mereka menggunakan itu. Tidak ada orang muslim kecuali sedikit yang menggunakan emas dan perak, makan dan minum menggunakan alat-alat tersebut. Itu berita saja, bukan berarti hukumnya boleh, bukan. Kenapa? Karena mereka orang-orang kafir itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan yang mereka tinggalkan yang seharusnya mereka kerjakan. Ya, salat misalnya. Salat meskipun ketika mereka mengerjakan tidak sah, tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka atas perbuatan mereka meninggalkan sholat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fis saqar?" Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Kata mereka orang-orang kafir ini, "Walam yakun minal musallin." Kami dulu bukanlah orang-orang yang menegakkan sholat. Artinya, apa yang menjadi kewajiban di dunia untuk orang muslim juga sebenarnya untuk mereka. Dan mereka akan diazab oleh Allah atas pelanggaran yang mereka perbuat. Nah, inilah bahaya daripada sebuah kesyirikan ketika dia berbuat tidak dianggap, ya, perbuatan mereka itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala atas perintah yang Allah wajibkan kepada hambanya di dunia ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah hadis yang serupa yang kalau tadi menjelaskan emas dan perak, yang sekarang dijelaskan hanya perak saja. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Dari Ummu Salamah, semoga Allah meridhoinya, ia bercerita, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang minum menggunakan gelas dari perak, sesungguhnya nanti di akhirat kelak di dalam perutnya akan dididihkan di dalam neraka jahanam. Jadi bukan hanya diharamkan, jamaah sekalian semoga dirahmati Allah, ya. Dijelaskan di sini apa balasannya orang yang minum menggunakan perak atau orang makan menggunakan perak. Meskipun di sini tidak sebutkan makan, tetapi kalau minum saja tidak boleh, maka makan juga lebih-lebih tidak dibolehkan. Apa? Yaitu perutnya akan dididihkan, akan keluar suara seperti mendidih di neraka jahanam. Nah ini serupa dengan hadis yang kemarin. Kalau kemarin tidak sebutkan, kalau yang pertemuan yang lalu tidak sebutkan apa balasannya, apa azabnya, pada hadis berikutnya disebutkan azabnya. Jelas bahwa orang yang minum menggunakan perak, Allah akan didihkan di dalam perutnya suara yang mengerikan, ya, suara seperti mendidih, ya. Bayangkan ketika kita di satu pabrik yang besar, ya, pabrik pengolahan atau apapun yang suaranya keras seperti air mendidih, kita akan merasa takut. Nah itu di dalam perutnya dia sendiri. Maka ini sebuah ancaman yang luar biasa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya agar tidak melakukan itu. Nah, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran bisa kita ambil dari hadis ini? Pertama adalah tahrimu syurbi fi ina'il fiddah wa mithluhu adz-dzahabu wa aula. Diharamkannya minum menggunakan gelas yang terbuat dari perak. Nah, kalau begitu emas boleh juga dong, karena tidak disebutkan. Tidak, emas juga tidak boleh. Kenapa? Karena itu lebih diharamkan lagi. Kalau perak yang derajatnya di bawah emas haram untuk dipakai untuk minum dan makan, apalagi emas yang derajat di atas perak. Dan banyak nas-nas syar'i, ya, hukum-hukum syar'i yang menjelaskan tentang itu. Tidak sebutkan itunya, tapi bahwa itu lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi dosanya. Misalnya Rasulullah SAW melarang orang minum berjalan. Bagaimana dengan makan? Karena tidak disebutkan makannya. Kalau minum saja dilarang untuk berjalan, apalagi makan. Itu contoh saja bagaimana sesuatu hal tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW, bukan berarti itu tidak ada hukumnya. Ada hukumnya disebutkan ketika itu memiliki relevansi dan itu lebih besar daripada yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Begitu pula dalam sebuah ayat mengatakan sarabila taqiqukumul har. Pakaian-pakaian yang menjaga kalian, yang melindungi kalian dari panas, ya. Apakah dia hanya melindungi panas saja? Tidak. Dia melindungi panas, juga melindungi dingin. Artinya, walaupun tidak disebutkan dia hanya melindungi panas saja, tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan pakaian itu melindungi panas dan juga melindungi dingin. Nah, begitu pula ini. Ketika tidak disebutkan emas, bukan berarti begitu emas boleh dong. Kenapa? Karena tidak disebutkan nasnya, bukan. Bahwa perak saja yang derajatnya di bawah daripada emas diharamkan, apalagi emas. Kemudian yang kedua, al-wa'id asyadid, ancaman yang keras. Ala syarib fi ina'il fiddati wa misluhu adz-dzahab. Ancaman keras untuk siapa? Orang yang minum menggunakan gelas dari perak. Sama juga ancaman itu untuk orang yang minum menggunakan bahan dari emas. Fa inna adzabahu ghalidun syadidun. Karena sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala itu keras, ya. Keras dan kuat. Fa innahu birtikabi hadhil ma'siyah sayasma' liwuqu'i adzabi jahannam
fi jawfihi sauta mur'ib munkar. Di mana orang yang melanggar maksiat itu atau melakukan maksiat ini, dia akan mendengar nanti di dalam azab jahanam, di kerongkongannya itu suara yang keras, yang mengerikan. Nggak tahu gimana suaranya, yang jelas ketika kita mendengarkannya itu akan datang rasa takut. Ya, bayangkan kalau misalnya perut kita nih, suaranya kuk gitu, kruk ya. Bagaimana mengerikannya suara tersebut yang masuk ke dalam kerongkongan kita dan ke dalam perut ini. Untuk siapa itu? Untuk orang yang minum menggunakan emas dan perak. Kemudian ketika fil hadis isbatul jazai fil akhirah, bahwa di sini ada penetapan balasan di akhirat. Bahwa apa balasannya orang melakukan ini, yang minum dan makan menggunakan perak, itu nanti di akhirat akan dididihkan ya perutnya, seperti suara mendidih. Atau ya banyak sekali yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW bagi orang yang melakukan maksiat, nanti di akhirat akan disebutkan ini azab-azabnya. Wa isbatu adzabin nari yaumal qiyamah, dan penetapan adanya siksaan api neraka pada hari kiamat. Wa huwa amrun wajibul i'tiqadi ma'lumun minad dini bid darurah. Dan hal ini adalah hal yang wajib diyakini dan hal ini diketahui secara khusus, secara urgen tentang urusan agama, ya, bahwa masalah balasan di dunia, masalah balasan di akhirat, kemudian masalah azab di akhirat, itu adalah permasalahan yang sangat penting, ya, yang harus diketahui oleh semua umat Islam. Kemudian yang keempat, wa fihi annal jazaa'a yakunu muwafiqan lil amal. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa balasan itu sesuai dengan amalannya. Ya. Ketika amalan yang dia lakukan itu, yang dilanggar itu hal yang kecil, maka balasannya pun kecil. Ketika dia melakukan perbuatan baik yang besar, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar pula. Gitu. Atau sebaliknya, ketika dia melakukan perbuatan keburukan besar, maka azabnya juga besar. Ketika dia melakukan kebaikan yang kecil, maka azabnya juga kecil. Ketika dia berbuat yang baik, misalnya berbuat yang salah yang kecil, jadi akan azabnya yang kecil juga. Fahadzal ladzi atba'an nafsahu hawahu, dan ini adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dan dia watamatta' bisyurbi bi'ina'il fiddah, dan dia bersenang-senang dengan untuk minum menggunakan bahan atau menggunakan gelas yang terbuat dari perak. Dan dia akan mendapatkan azab jahanam dengan hal-hal yang telah dia lakukan tadi, yang tadinya yang dulu dia di dunia bersenang-senang dengan melanggar maksiat itu, nanti di akhirat dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza fal jazaa'u min jinsil amal. Begitulah bahwa balasan itu sama dengan perbuatan yang dia lakukan. Ikhwani fillah azani Allahu wa yakum. Ada perbedaan di antara ulama tentang apa? Tentang alasan kenapa sih makan dan minum menggunakan perak itu tidak dibolehkan? Kenapa diharamkan makan dan minum menggunakan emas dan perak? Kenapa? Jamaah sekalian, bahwa dalam hukum Islam
Setiap hukum itu ada alasannya. Baik alasan itu diketahui atau alasan itu tidak diketahui. Misalnya, sholat. Kenapa sih sholat? Apa alasan sholat? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sholat? Atau puasa, ya? Kita nggak tahu apa alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan puasa, tapi Allah mewajibkan kepada kita untuk sholat, ya kita sholat. Nah, tapi pasti ada alasannya, pasti ada sebabnya. Misalnya puasa lah. Puasa itu kan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Kenapa Allah wajibkan? Dari hasil penelitian bahwa Allah wajibkan karena di situ mengandung kesehatan, ya, kesehatan untuk orang yang melakukannya atau para pelakunya. Nah, itu ada alasannya atau ada sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangnya. Dengan begitu kebanyakan hukum, ya, produk-produk hukum dalam Islam itu ada alasannya, ada ilahnya. Kenapa ini diwajibkan, kenapa ini diharamkan. Misalnya babi diharamkan oleh Islam. Kenapa? Ya, meskipun kita sebagai seorang mukmin, kita harus yakini kalau sudah Allah haramkan, ya sudah, kita nggak usah tanya kenapa-kenapanya. Tapi kemudian orang-orang belakangan itu mempermasalahkan setiap permasalahan-permasalahan yang ada. Misalnya yang dulu yang kita bahas tentang minum yang di situ jatuh lalat. Apa yang dilakukan? Dicelupkan lalat itu kemudian diambil. Kenapa? Karena salah satu sayap itu mengandung penawar, ya. Kalau salah satunya mengandung racun, mengandung penyakit, maka ketika satunya dicelupkan juga dia akan memberikan penawar untuk satu sayap yang telah masuk, yang mengandung bakteri atau mengandung bahaya. Nah itu, jadi setiap hukum dalam Islam itu memiliki alasan, ya. Nah sekarang apa nih? Kenapa Rasulullah SAW melarang umatnya menggunakan emas dan perak? Ada perbedaan ulama di antara mereka. Pertama, sebagian mereka mengatakan adalah al-khuyala wa kasru qulubil fuqara. Ini akan menyebabkan seseorang itu merasa sombong, merasa besar kepala. Ya, kenapa? Saya minumnya menggunakan emas dan perak, gitu. Saya makannya menggunakan emas dan perak. Nah, itu menyebabkan itu timbul dalam dirinya itu merasa kesombongan. Dan lebih parah daripada itulah, dia akan membuat hati orang miskin itu menjadi sedih. Kenapa? Ya Allah, saya misalnya yang perempuan, ya, saya bisa beli gelang aja sudah alhamdulillah luar biasa. Lah ini malah dipakai untuk minum dan makan, gitu, sehingga membuat sedih orang miskin. Kemudian sebagian ulama lain mengatakan bahwa tujuannya adalah tujuan pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan karakter atau pendidik akhlak. Fa innal islama yasunul muslima anil inhilal wat turafi wal al-mufsidaini. Karena Islam itu telah membatasi, memprotek hati kaum muslimin untuk terjatuh pada kerusakan, terjatuh pada kemewah-mewahan. Yang keduanya itu sangat merusak hati seorang mukmin. Karena itulah menggunakan emas dan perak itu dilarang. Selain daripada alasan tadi, ya, alasan bahwa itu mereka akan dimasukkan ke dalam yang tadi disebutkan di awal. Yaitu apa? Kesombongan, ya. Dimana pendapat ulama yang pertama adalah karena ini akan menyebabkan kesombongan sehingga diharamkan. Kemudian yang ketiga adalah alasan itu diharamkan karena emas dan perak itu alat tukar, ya. Alat tukar untuk jual dan beli, dan itu akan mempengaruhi, ya, mempengaruhi ekonomi di seluruh dunia. Dan itu akan menyebabkan kelumpuhan, ya, roda ekonomi, dan juga akan menyebabkan terhentinya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok dan primer. Maka tanpa
ada alasan yang kuat, maka itu tidak diharamkan. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, alasan menggunakan emas dan perak, kenapa diharamkan? Karena itu akan menarik hati, ya. Menarik hati untuk apa? Untuk secara penampilan itu merusak dia. Ya. Kemudian secara penampilan itu menafikan sifat ubudiyah dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan menafikan sesuatu yang nyata, ya. Jadi apa alasannya sih? Karena akan membuat hati ini merasa sombong, merasa berat, merasa besar hati, sehingga ini akan menyebabkan orang enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyatakan kenapa itu diharamkan? Karena itu adalah untuk orang-orang kafir di dunia dan orang-orang kafir di akhirat, untuk di dunia, dan untuk orang-orang muslim di akhirat kelak. Kenapa? Karena itulah mereka susah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesungguhnya perbedaan di antara ulama, mana yang lebih kuat, wallahu a'lam. Hanya saja semua yang Allah haramkan itu pasti mengandung rahasia Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukum yang tidak disebutkan. Dan bisa jadi semua alasan tadi 1, 2, 3, 4 yang disebutkan itu jadi alasan kenapa diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan pertama adalah bahwa ini akan menyebabkan kesombongan, bisa jadi itu. Dan kedua, ini tujuan adalah tujuan pendidikan, bisa jadi itu. Jadi tujuan pertama tadi menyebabkan hati menjadi sombong. Kemudian kedua, karena itu menjadi alasan pendidikan, dan yang ketiga bahwa itu akan menyebabkan hati ini sama dengan yang digunakan, karena itu akan menghilangkan sifat ubudiyah, sifat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara nyata. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.